Kita masih di spesial dialog iNews.id untuk membicarakan masalah-masalah serius. Kali ini kita membahas tentang kapan berakhirnya virus corona di Indonesia. Kalau menurut SIM COVID, kemudian data-data lain dari FKM UI Panduryono dan kawan-kawan, sebetulnya puncaknya itu kapan sih, Mas Dono? Macam-macam. Karena mereka itu simulasinya kan simulasi what if. Nah, what if-nya ini juga variabelnya masih panjang. Misalkan variabel Jawa dan luar Jawa, apakah sudah dimasukkan? Apakah variabel, ya kayak dulu kan, variabel lockdown, ini variabel lockdown-nya seberapa keras lockdown-nya gitu ya. Antara ekstrim lockdown, PSBB, kan lain-lain. Jakarta pun lain-lain. Jadi nggak bisa... I don't think any of your prediction will be accurate. Nobody. Betul. Tidak ada siapapun yang bisa lihat ini. Tapi ada masalah I have my gut feeling. Namanya gini. Saya mau sampaikan sebuah teori yang bisa saya sebut teori Dono Pujiatmoko. Ya, the paradox of doing nothing. The paradox of doing nothing. Jangan-jangan kalau kita antisipasi pemerintah manapun, tidak harus Indonesia, negara manapun, semakin pemerintah tidak aktif melakukan apapun, masalah ini paling cepat bisa dikendalikan. That's the paradox of doing nothing. Artinya, malah cepat. Malah cepat. Artinya, kalau semua orang tidak isolasi, tidak ada lockdown, ya, oke, kita bisa kita keluar, kita jalan-jalan, bahkan ekstrim dikit, Bang Latif. Kita keluar, kita cium-ciuman, kita peluk-pelukan, batuk-batukan, muntah-muntahan, ludah-ludahan. Supaya kita semua saling terkena. Dalam waktu 3 mingguan, semua orang di tempat itu, di negara itu, akan terkena. Oke? Tambah 1 minggu lagi setelah itu, morbidity meningkat. Rumah sakit penuh. Tapi, habis itu, turun. Asumsinya, ini pasti Mas Panji yang challenge saya nih. Karena asumsinya tidak ada reinfeksi ulang. Artinya orang yang sudah terkena akan imun, akan akan kuat terhadap penyakit selanjutnya. Asumsinya gitu. WHO sudah ada agak sedikit hati-hati dalam itu. Tapi kalau kita asumsikan akan imunitas, ini yang muncul namanya herd immunity itu. Namanya herd immunity. Tapi, sayangnya, angka kematian pun akan maksimal. Tetapi masalah cepat beres. Jadi sebetulnya kalau mau ekonomi kita mau beres lebih cepat, begitu caranya. Paradox of doing nothing. Ekonomi beres cepat, nggak masalah ini cepat selesai, Indonesia cepat bisa keluar, sementara kalau yang negara-negara kayak Eropa, Australia, termasuk New Zealand, masalahnya masih akan panjang. Karena suatu saat bordernya harus dibuka. Tapi ekonomi nggak akan sembuh juga, karena orang pada nggak datang. Kenapa John? Kenapa orang tidak datang kalau dianggap sudah selesai? Apakah dengan jumlah kematian yang begitu besar kemudian membuat orang merasa bahwa negara ini bukan negara yang secure atau aman untuk didatangi? Cost-nya cukup besar dari sisi ekonomi juga untuk jangka panjang. Karena orang kemudian nggak percaya untuk punya trust datang kembali waktu, pasar turisme kita kan berapa juta, di atas 10 juta orang. Jadi ketika kita sembuh cepat pun orang nggak datang-datang. Jadi memang ngapain ini? Tapi saya setuju Bang Latif dengan yang Mas Dono sampaikan. Yang mana yang paradox doing nothing nih? Ya, setuju. Cuma dengan catatan yang disebut sebagai masalah adalah penyebaran penyakit. Jadi kalau masalah itu didefinisikan sebagai penyebaran penyakit, biarin aja. 2 bulan selesai, semua orang sakit. Tapi kan kalau kita ngomongin ekonomi dan lain sebagainya, belum tentu selesai masalahnya. Dan ada masalah yang juga serius di situ. Ketika kita taruh wajah orang-orang yang mati dan itu orang tua kita, orang dekat-dekat kita kan, betul. Itu juga besar. That's exactly as well. Betul, terima kasih. Itu adalah poin selanjutnya. Tapi kita pasti tidak bisa melakukan itu karena itu ilmu tidak beretika, tidak ada usaha, tidak beragama. Kasarnya kalau dalam agama Islam, bahwa menyelamatkan satu orang saja dari kematian, kita menyelamatkan seluruh peradaban. Bagaimana dengan kalau kematian kita pakai
4% aja ya, yang data Wuhan dulu. 4% dari semua angka kesakitan akibat COVID yang ada di Indonesia, silakan hitung sendiri, mudah-mudahan bukan orang tua kita. Jadi, paradox of doing nothing tidak boleh berlaku dimanapun. Kita harus usaha sekuat apapun. Paradox doing nothing itu termasuk herd immunity, masuk di sana? Ya, betul. Ada yang langsung bertanya nih tadi soal herd immunity dari Pak Highhead, ini pendengar kita ya, sudah terjawab tadi oleh Mas Dono, bukan sebuah pilihan yang sangat baik. Saya kembali ke Mas Panji dulu. Mas Panji, ada Pak Anton Suhartono bertanya, kalau gitu kapan sih berakhirnya? Apakah normal itu bisa ditemukan setelah adanya vaksin atau ketika kita sangat disiplin menghindari kontak dengan yang orang lain? Ya, ini akan berakhir pada waktunya, Bang Latif. Iya. Ini pertanyaan yang sulit dijawab. Jadi, kondisinya kan sangat dinamis ya. Jadi kalau Mas Dono tadi bilang, kalau nggak diapa-apain, ya sebulan selesai, 2 bulan selesai. Sebaliknya, ekstrim yang lain adalah kalau kita, tadi kan doing nothing, 2 bulan selesai lah ya. Sebaliknya juga, kalau doing everything, 2 bulan selesai juga. Kasusnya hilang begitu, karena kita cegah untuk menyebar. Tapi kita nggak ada di 2 ujung itu, kita ada di tengah-tengah, Bang Latif. Kita doing something in between, yang efektivitasnya beragam. Ada yang bagus, ada yang enggak, begitu kan ya. Jadi ini dinamis banget, kadang-kadang bagus, kalau bagus itu berarti efeknya bisa paradoks juga. Kalau kita doing something yang tidak terlalu efektif, ini bisa bakal lama banget. Bisa 6 bulan, 1 tahun. Apalagi kalau efektivitasnya naik turun. Jadi saya sangat selalu ragu-ragu ya untuk bilang kapan ini berakhir. Ya, yang paling tepat ya akan berakhir pada waktunya lah. Kalau sudah berakhir ya itu kita akan bilang ini berakhir. Intinya apa? Intinya ya sekarang sih kita harus do everything we can sampai batas yang kita mampu ya. Karena pasti ada batasnya loh orang bisa tinggal di rumah itu. Sebagian orang mungkin udah nggak bisa tinggal di rumah karena kehilangan penghasilan dan lain sebagainya. Apakah vaksin menjadi jawabannya? Ini pertanyaannya juga tidak sederhana itu ya. Bisa dengan syarat memang bisa menghasilkan kekebalan. Sekarang ini jadi pertanyaan besar, apakah infeksi menghasilkan kekebalan terhadap COVID? Kalau infeksi tidak menghasilkan kekebalan, ya vaksin hanya setengah efektif mungkin ya. Atau seperti influenza, tiap tahun harus divaksin ulang. Atau berapa bulan sekali divaksin ulang. Bisa melindungi, tapi terbeli nggak? Jadi ini sangat-sangat kompleks ya. Saya hanya bisa berharap ini cepat berakhir, tapi sulit. Mas Dono, kalau aspek-aspek apa sih yang bisa bikin ini berakhir? Kalau tadi Mas Dono ceritakan tentang paradox doing nothing, sebetulnya kalau yang kita melakukan sesuatu, apa aspek yang harus kita lakukan? Ya itu Pak, ini kalau yang Mas Panji bilang itu dari spektrum yang satu lagi, yaitu we doing everything. If we do everything. Kasarnya kalau kita buat lockdown total, orang tidak boleh keluar rumah sama sekali, jadi penyebaran hanya terjadi di dalam rumah tangga. Maksudnya kalau saya sakit, istri saya sakit, anak saya sakit, tapi sudah berhenti di situ saja. Jadi dalam waktu 1 bulan, 5 minggu, gitu akan berhenti di situ. Jadi, tapi masalahnya, tadi Mas Panji juga bilang, tidak mungkin kita melakukan itu, karena apa? Karena harus dilakukan di semua rumah tangga, di seluruh dunia. Kalau hal itu cuma dilaksanakan lockdown, dilakukan di Jakarta doang, sementara Bekasi enggak, Depok enggak, Tangerang enggak ada gunanya. Kenapa? Karena begitu nanti dibuka, akan masuk lagi. Jadi, full lockdown itu harus dilaksanakan di seluruh dunia. Nah, masalahnya yang saya tanyakan dengan New Zealand, misalkan, di New Zealand berhasil sekarang turun. Vietnam dikatakan turun juga kan? Dikatakan turun. Dengan bukan lockdown sih, dia social distancing biasa. Cuma, sampai kapan? Suatu saat mereka harus membuka. Atau saya kasih contoh kasus yang lagi. Saudi Arabia. Kebetulan saya kemarin juga diminta pendapatnya tentang Saudi Arabia. Karena mereka buat some point harus buka bordernya untuk haji dan umroh. Oke lah, kalau umroh nggak perlu umroh lah, haji masuk. Tahun ini kemungkinan nggak ada haji, oke. Tapi tahun berikutnya masuk nggak ada lagi, gitu kan? Kan nggak mungkin juga dalam bagi sebagian besar orang Islam nggak akan masuk akal. Nah,
Masalahnya, kalau suatu saat harus seperti dibuka gitu. Kalau lockdown ini hanya dilakukan di Saudi Arabia saja, begitu nanti Saudi Arabia buka, maka akan masuk kasus dari tempat lain, mukul wave berikutnya. Dan masalah ini nggak akan selesai-selesai sampai semua orang di dunia ini kemungkinan besar terinfeksi. Sampai kemungkinan ada herd immunity lagi. Sampai gitu. Jadi sebetulnya negara-negara Eropa pun, Inggris, Prancis, semua ini juga masih belum tahu ujungnya ini bagaimana. Sekarang mereka melakukan lockdown terbatas gitu ya. Terus belum pada tahu bukanya kapan. Belum ada yang tahu. Nggak ngerti juga. Nah, itu makanya saya bilang paradox of doing nothing tadi. I'm not advocating for doing nothing. Tolong garis bawahi. Saya tidak menganjurkan orang untuk melakukan doing nothing. But that's melakukan banyak hal ya. Ya, betul. Baik.